Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel CCTV 123. Video kali ini saya akan mau berbagi informasi cara mengukur ya takaran oli mesin pada motor RS King tahun 1996. Jadi gini teman-teman, kebetulan motor saya ini baru selesai ganti oli mesin. Selama ini orang sering mengganti oli mesin dengan takaran 800 mil ya. Bahkan ada yang lebih dari itu. Teman-teman bisa dibedakan ya antara oli samping yang berukuran 800 mil dengan ukuran yang standarnya, itu akan jelas berbeda nih teman-teman. Oke, saya akan tunjukkan terlebih dahulu. Sebetulnya untuk takaran oli mesin pada motor RS King ini kita tidak perlu harus mencari informasi ke sana kemari. Karena apa? Motor RS King itu sendiri sebetulnya sudah meletakkan tulisan ya pada blok mesin. Nah, supaya teman-teman tahu, di semua jenis motor, baik motor matic maupun motor 2 tak, biasanya di blok mesinnya itu ada takaran oli mesinnya. Oke, untuk motor RS King, teman-teman bisa lihat di dekat selahan ini. Nah, saya akan tunjuk ya. Nah, ini teman-teman. Bisa kelihatan ya. Di sini ada tulisan oil 650 cm kubik. Jadi cm cm kubik. Jadi 650 cm 3 ya. Jadi supaya jelas nih teman-teman. Nah, ini sebetulnya kalau kita konverkan dari 650 cm kubik ini, kalau di dalam hitungan ml itu sama dengan 650 mil ya, atau setara dengan 0,6 liter. Nah, untuk cara mengkonvernya seperti apa, gini teman-teman, saya akan tunjuk dulu caranya. Nah, di sini ya saya akan cantumkan ini ya, 650 cm kubik ke ml ya. Nah, bisa dilihat teman-teman, hasilnya itu dari 650 cm kubik itu sama dengan 650 mil. Jadi 1 cm kubik atau cc setara persis dengan 1 mililiter ya. Nah, ini contohnya tuh. Jelas ya teman-teman ya. Nah, lalu untuk ukuran oli mesin ini berapa? Tadi berarti 650 ml. Nah, di sini kebetulan ya, saya ini udah ganti oli mesin. Kebetulan oli mesinnya itu putih teman-teman. Nah, ini sedikit ilmu juga buat teman-teman. Ini bisa dilihat ya, ini sudah saya tuangkan ke sini tadi, cuman sudah saya buang. Nah, ini contohnya ini seperti ini. Tuh lihat ya, itu oli mesin sampai putih seperti ini. Nah, lalu ini penyebabnya apa nih teman-teman? Nah, biar teman-teman tahu, penyebab oli mesin itu putih, itu diakibatkan karena ada air yang masuk ke dalam mesin. Kalau oli samping itu tidak akan. Tapi kalau oli mesin, jelas pasti akan merubah warna, yang tadinya bening bisa menjadi putih. Lalu air itu bisa masuk lewat mana? Nah, ini teman-teman yang harus diperhatikan. Teman-teman pastikan ada mungkin teman-teman tahulah, ada yang disebut dengan benda nipple, namanya nipple ya, koreksi ini kalau saya salah. Nipple ini seperti ini teman-teman. Nah, ini nipple-nya. Nah, air itu teman-teman biasanya masuk ke selang hawa ini. Nah, ini selang hawa disebut nipple ya. Jadi air itu masuk ke sini. Biasanya kejadiannya itu ketika motor ini habis dimandiin. Nah, ini posisinya kebetulan ini motor saya waktu itu sempat nipple-nya itu ngangkat ke atas ini teman-teman. Karena saking panasnya barangkali plastiknya itu sedikit meleleh, ya akhirnya terangkat ke atas dan air itu masuk ke sini. Sehingga bisa kelihatan tuh, ada semacam percikan air yang berada di selang ini, selang nipple ini.
Nah ini teman-teman, air itu bisa masuk ke sini sehingga bisa tercampur ke dalam oli mesin motor kita. Pokoknya teman-teman ya, yang punya motor racing harus berhati-hati supaya tidak kejadian seperti punya motor saya ini. Jadi olinya itu, nah putih nih teman-teman. Nah, bisa dilihat lagi ya, biar jelas nih teman-teman ya. Nah putih nih teman-teman tuh. Ini putih. Nah sekarang ini teman-teman, terkait masalah ukuran oli mesin, jadi kita harus menggunakan ukuran sesuai dengan pabrikan atau sesuai dengan buku aturan yang ada di katalog Yamaha. Contohnya seperti motor racing. Di motor racing udah jelas di sini ya. Jadi 650 cm kubik. Jadi dikonvert 0,6 liter. Jadi seperti itu ya. Nah kebetulan saya ini menggunakan oli ini teman-teman. Kalau kemarin itu menggunakan oli silver ya, Yamalube silver. Kalau saya ini menggunakan oli Yamaha apa namanya itu, sport motor oil ya. Nah ini. Nah ini teman-teman, kalau dimasukin semuanya diperkirakan ya, itu lebih dari 850 mil ini teman-teman. Ya sekitar 850 mil. Coba kita lihat, biasanya 850 mil ini teman-teman. Di sebelah mana ini ya? Di sini nggak ada tulisannya nih teman-teman. Ini sambil ini aja ya teman-teman, berbagi info aja. Nah sebetulnya di sini juga sudah ada nih teman-teman ya. Di sini ada takarannya, di sini 200, 400, 600, ini 800. Karena kapasitas motor ini oli mesinnya itu 650 cm kubik, maka dikonverkan berarti menjadi 650 mil ya, mililiter. Jadi posisinya ada di sini. Nah, jadi oli yang standarnya itu kan di sini, yang satu botol itu sampai sini 850, maka kita kurangi sampai sini berarti 650 teman-teman. Nah ke sini. Nah kalau kita ukur, nah kebetulan nih olinya kan udah saya pindahin ke sini teman-teman tuh. Ini bekas oli samping ya. Nah ini kelihatan kan? Ini oli yang baru, yang bekas dari sini. Saya tuangkan dulu ke sini, oli mesinnya diambil segini. Nah diambilnya itu 250 mil. Nah ini 200, kelihatan ya teman-teman ya. Ini diambil 250 mil dari botol ini. Jadi yang oli yang ini saya akan ulang lagi biar tidak gagal paham. Oli takaran ini ya saya masukkan ke sini. Diambil 250 mil. Nah ini. Sehingga sisanya itu 650 mil berarti ke sini. Maka oli ini saya tuangkan ke sini teman-teman. Semuanya. Jadi totalnya 650 mil. Lalu bagaimana setelah kita tuangkan oli mesin ini ke sini? Alhamdulillah ternyata teman-teman itu tarikannya sangat enteng. Lalu saya kebiasaan sering memakai takaran oli itu 800 mil. Apakah aman? Bisa dikatakan aman teman-teman ya. Nah cuma tarikannya itu berat. Dan kadang-kadang kalau kita tambah oli yang berlebihan, biasanya akan mudah keluar lewat seal atau melalui gas buang. Contoh melalui knalpot. Itu biasanya akan terus berasap. Terus tenaga juga akan berkurang teman-teman. Maka saran saya nih, supaya tidak ada kesalahan dalam pengisian oli mesin, gunakanlah oli mesin takarannya disesuaikan dengan kebutuhan mesin tersebut biar tarikan motor kita itu enteng. Oke, teman-teman. Nah, ini patokannya di sini. Nah, saya akan bandingkan di sini biasanya untuk motor matic juga. Ini kebetulan ini motor Yamaha Mio. Di Yamaha Mio juga biasanya suka ada untuk ukuran takaran. Ini kebetulan kelihatan, biasanya yang sering ada itu di motor Honda ya teman-teman. Biasanya di motor Honda itu suka kelihatan. Ini juga kemungkinan ada kan, cuman posisinya itu tidak kelihatan. Ya, mungkin teman-teman bisa berbagi di motor
sejenis ini, motor matic, biasanya itu posisinya, terutama yang Pino itu ada di mana untuk takaran oli mesin ya. Baik teman-teman, saya akan coba terlebih dahulu biar teman-teman itu bisa mendengarkan suara motor RX King ini ya, termasuk tarikannya itu seperti apa. Saya akan hidupkan. Oke teman-teman, tarikannya itu enteng banget teman-teman ya. Jadi tidak seperti yang awal-awal. Memang saya waktu dulu teman-teman pernah membuat tutorial cara pemasangan oli mesin ya pada motor RS King dengan takaran oli mesin itu 800 mil ya. Memang tidak seenteng ini teman-teman ya. Tidak seenteng ini. Biasanya nih teman-teman yang memakai takaran oli mesin 800 mil itu buat yang sering sering touring gitu ya, atau yang versi touring lah. Jika misalkan teman-teman ini motor ini sering dipakai tiap hari, itu bisa saja kita menggunakan 800 mil. Tapi teman-teman bisa bisa bandingkan saja nanti jika teman-teman itu mau mengganti oli mesin motor RX King, coba pasang dengan ukuran tadi yang 650 mil. Nanti akan bisa terasa perbedaannya, tarikannya seperti apa. Soalnya ini barusan sudah saya coba dites ya. Alhamdulillah tarikannya itu sangat enteng sekali nih teman-teman. Ini berbagi saja ya buat teman-teman semuanya. Nah itu saja barangkali teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi buat teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe, komen, dan share kepada teman-teman semuanya yang membutuhkan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.